gaji PNS itu bercampur, mohon maaf, antara pajak dengan retribusi. Retribusi itu ada yang dihalalkan, ada yang benar, ada yang tidak benar. Pajak itu, kalau pajaknya pajak khamar bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya itu? Gaji PNS itu dibahas oleh para ulama, jangan salah Pak. Sebagian besar para ulama mengatakan halal. Oh, tapi bercampur dengan, ya kalau kita tahu, tapi kan kita tidak tahu. Artinya Bapak Ibu, diambil poin terakhir oleh para ulama bahwa gaji PNS itu halal. Coba bayangkan. Tapi apakah lepas daripada pembahasan para ulama? Tidak Pak, tidak lepas Pak. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmatnya, insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah. Kemudian berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Yang pertama, kalau orang tua kita sudah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, kelak Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Kitabul Halal wal Haram karangan Imam Al-Ghazali, percikan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menulis buku judulnya Ihya Ulumuddin. Ini buku yang sangat populer, tapi sebagian kalangan ada yang menolak buku tersebut karena dianggap buku ini terlalu doktrinal. Artinya buku ini terlalu mendoktrin seseorang untuk menjadi sufi, menjadi lebih takut kepada Allah dan kuat. Karena sebagian orang menganggap bahwa buku ini menakutkan sehingga perlu dibakar, perlu dihancurkan. Terlepas daripada itu Bapak Ibu, buku ini dari pandangan para ulama bisa dianggap satu buku yang sangat populer pada masanya. Dan itu seantera dunia ini ulama mengkajinya. Ihya Ulumuddin. Pertanyaannya, mengapa buku itu menjadi tersohor? Karena ditulis oleh seorang yang sangat alim, baik, bagus, cerdas, pinter. Dari seorang yang ahli di bidang filsafat, berfikir, menjadi orang yang ahli di bidang tasawuf, kesufian. Dari orang yang begitu kencengnya dengan dunia dalam konteks kritiknya, pemikirannya berubah menjadi orang yang sangat, apa bahasanya, spiritualis kalau bahasa gaulnya, terlalu spiritual, agamis, sangat agamis. Itu bahasanya, kalau bahasa intelektualnya begitu. Tapi kalau bahasa kitanya, ada orang yang biasa-biasa saja, sholat tetap 5 waktu biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang fokus banget di bidang keagamaan. Nah, itulah bahasa sederhananya.
Nah, Imam Al-Ghazali ini punya kitab Ihya Ulumuddin ini, itu setiap babnya itu dipecah oleh sekian banyak para ulama, dipecah-pecah. Salah satu di antara pecahannya nanti ada persoalan pendidikan, akhlak, ada persoalan halal haram, ada persoalan ulama su' dan lain sebagainya. Nah, subuh ini kita coba angkat kitab ini, halal dan haram. Kitabu halali wa haramin. Kitab halal haram. Yang dikarang langsung oleh Imam Al-Ghazali tapi sudah diterjemahkan. Banyak yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata Imam Al-Ghazali, dikutip dari Al-Quran, kulu min tayyibati ma wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik. Tidak disebutkan persoalan haram pada ayat pertama ini, halal haramnya. Kulu min tayyibati wa'malu salihah. Makanlah oleh kalian yang baik-baik, kemudian lakukanlah perbuatan-perbuatan yang soleh. Bapak Ibu, banyak orang hari ini, para ilmuwan-ilmuwan dari mancanegara mencoba melihat korelasi antara makanan yang haram dan makanan yang halal terhadap pertumbuhan karakter, akhlak. Saya lupa apakah saya pernah bercerita atau tidak pernah bercerita di sini, saya lupa. Tapi mudah-mudahan kalau sudah pernah, anggap aja itu mengulang. Tapi kalau belum pernah, mudah-mudahan ini adalah motivasi dan informasi. Pernah saya cerita tentang Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Jadi Bapak Ibu, satu ketika ada seorang ayah dan ibu menitipkan anak di pesantren. Ayah ibunya orang baik sangat, alim soleh. Anaknya karena bapak ibunya alim soleh, anaknya dimasukkan ke pondok biar cerdas juga, biar soleh, biar alim. Masuk ke pondok. Di pondok tersebut, singkat cerita, anak itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, perangainya nampak brutal. Brutal di sini tuh nakalnya bukan main. Sangat nakal sekali, sangat nakal. Sudah berkali-kali diberikan peringatan, tak juga mempan. Tak mempan, Pak. Akhirnya dipanggil orang tuanya. Kok bisa bapak ibunya orang alim, anaknya tidak? Anaknya aneh gitu. Itu sebenarnya ada potensi perubahan, Pak, ada potensi. Dicari tahu. Setelah dicari tahu, Pak, ternyata apa? Anak bapak dan ibunya bukan orang tua kandung. Setelah dicari tahu, ternyata bapak kandungnya itu pemain judi. Ibunya dalam cerita ini ya, ibunya itu pezina. Coba bayangkan tuh, Pak. Hasilnya begitu. Sekalipun ternyata anak ini diadopsi. Sudah lama diadopsi, ternyata masih membawa karakter orang tua kandungnya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya? Ustadz Omar Mita beberapa waktu yang lalu menceritakan kondisi yang sama. Seorang ini anak kandung, bukan anak angkat, tapi kandung. Dimasukkan anak ini ke pesantren, bandelnya bukan main, Pak. 1, 2 kali, 3 kali peringatan sudah diingat tidak. Akhirnya ngambil keputusan kepala sekolah ini mau dipulangkan. Pokoknya pulangkan aja anak nih. Sudah nggak bisa dididik, udah nggak bisa. Gitu. Artinya kepala sekolah, guru-guru sudah sepakat mau keluarkan anak nih. Ketika mau dikeluarkan anak ini, oleh kepala sekolah tadi bilang begini, biar saya saja yang mengantar anak ini ke rumah orang tuanya, karena orang tuanya menitipkan ke saya. Ini kata kepala sekolahnya. Oh, kepala sekolahnya ini baik, Pak. Baik dalam arti kata dia pengen anak ini ada perubahan. Gitu. Tapi kok tidak ada perubahan sudah berkali. Tapi ada kesepakatan. Dibawa ke orang tua kandungnya, Pak. Dibawa ke orang tua kandung. Cerita ini fakta, Pak. Fakta betul cerita ini. Dibawa ke orang tua kandungnya. Apa kata orang tua kandungnya? Menangis, Pak. Menangis orang tua kandungnya, dijawabnya begini.
kalau dia tidak masuk pesantren Pak Ustadz, tidak ada lagi harapan kami di keluarga ini yang bisa dekat dengan Allah, kata dia. Coba bayangkan Pak, harapan orang tua sambil nangis tuh. Jadi kepala sekolah yang nganter tadi ini bingung. Satu bingung, kemudian dia sedih Pak. Iba gitu loh, dikeluarkan. Tidak dikeluarkan, bisa merusak yang lain. Kalau dikeluarkan, satu sisi ini Pak. Pak Ustadz kata dia, kata orang tuanya, kalau ada cara lain, kasihlah hukuman lain. Yang penting dia tak keluar dari pondok nih. Singkat cerita, kepala sekolah ini mungkin orang bijak dan mungkin Allah sudah turunkan cara-cara terbaik. Apa kata orang tuanya? Begini aja Pak, kata dia. Saya ikhtiar mendidik anak bapak di pondok saya dengan guru-guru. Berikhtiar semampu kami untuk mendidik anak bapak di pondok. Tapi kami juga mohon ikhtiar. Bapak ibu juga mendoakan. Tak sengaja Bapak Ibu terbesitlah dalam benaknya Ustadz tadi bertanya pekerjaan Bapak Ibunya. Dijawab Pak sama bapaknya. Pekerjaan bapaknya itu bercampurnya. Pokoknya intinya Bapak Ibunya ini atau bapaknya ini kerjaannya masih ada unsur haram dalam makanannya itu. Dijawab langsung sama gurunya tadi. Ini penyebabnya nih, kata gurunya kan. Tapi tak disebutkan langsung kepada bapaknya. Dijawabnya begini, ikhtiar Pak. Ikhtiar. Bapak ikhtiar, kami ikhtiar. Kami didik anak bapak dengan ikhtiar yang baik. Tapi saya minta satu saja. Bapak berikhtiarlah untuk mencari pekerjaan yang lain. Bisa jadi ini sebabnya. Yang bapak suapkan kepada anak yang haram. Apa jawaban orang tuanya Pak? Karena orang tuanya menangis tadi, mulai hari ini Ustadz, 1 bulan ke depan saya persiapkan surat pengunduran diri saya keluar dari pekerjaan saya. Jika ini ikhtiarnya Ustadz. Sebulan kemudian orang tuanya keluar betulan Pak, betulan keluar dari pekerjaan tersebut. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu, perubahan tingkah laku anaknya nampak. Coba bayangkan. Ini cerita nyata, fakta di Jawa itu Pak. Ini diceritakan Ustaz Omar Mita langsung. Kebetulan yang punya pesantren itu kawan baiknya Ustaz Omar Mita. Apa kata beliau? Perubahan anak itu setelah orang tuanya berhenti, bulan pertama, bulan kedua yang disuapkan itu yang halal, yang diberikan duitnya yang halal. Apa kata? Nampak perubahan karakter anaknya sedikit demi sedikit. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu ya. Kulu min thayyibati. Itu baru halal. Baru halal. Belum thayyibat Pak. Kalau kita lihat persoalan halal haram, persoalan baik, persoalan halal baik. Islam bilang halalan thayyiban. Halal lagi baik. Bukan hanya persoalan halal saja, tapi halalan thayyiban. Apalagi kita sedang Ramadan sekarang Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita ini sedang Ramadan. Sebisa mungkin Pak, yang masuk ke dalam mulut kita nih, yang masuk yang kita makan ini, baik buka puasanya, sahurnya, cemilannya dan lain sebagainya, usahakan yang pertama, usahakan banget Pak. Diwajibkan bagi kita yang masuk tuh yang halal. Mohon maaf Pak, Bapak Ibu sholat sepanjang waktu Ramadan, tapi yang masuk itu buka puasanya yang haram. Tidak ada doa yang dijawab sama Allah Pak. Satu pun tidak ada. Satu pun tidak ada Pak. Satu pun. Kenapa saya yakin itu dengan persoalan halal haram nih? Dulu ada seorang pemuda Pak. Pekerjaannya, jelas pekerjaannya Pak. Pendapatannya 20 juta sekian per bulan. Itu seorang pemuda baru menikah. Itu udah fantastis Pak, gaji begitu itu Pak. Tapi sepeser pun dia tidak pernah bisa menabung untuk masa depan. Sepeser pun Pak. Selama 2 tahun dia tak bisa menabung sepeser pun. Setelah dicari tahu Pak, apa sebabnya, rumah tangganya baik, anaknya, cuma nggak tahu kenapa tidak ada yang utuh dan bertahan. Beli mobil 1 bulan hancur Pak, tabrakan. Masih untung orangnya alhamdulillah aman. Mobilnya hancur. Kemudian dia bilang begini,
Orangnya rajin sholat Pak, rajin sholatnya Pak. Karena saya tahu itu kawan saya kan. Apa kata dia? Apa masalah kami ini Wan? Setiap beli barang selalu habis. Beli motor habis, hancur. Beli ini habis. Artinya dalam perjalanan 1 tahun itu ada beberapa kali dia membeli barang-barang yang artinya cukup besar, itu tidak bertahan lama. Saya coba bilang, coba ente perhatikan yang lain. Bagaimana hubungan ente dengan orang tua? Baik. Bagaimana sholat? Jangan tanya sholat Pak. Kalau sholat dia orang baik Pak. Setiap azan dia sudah datang pertama Pak. Saya tahu betul dia orangnya rajin sholat ke masjid itu. Persoalannya kok bisa? Saya tanya, selain dari pekerjaan, ada nggak pekerjaan sampingan? Ente ada gitu dia. Salah satu pekerjaan sampingannya adalah bisnis. Dan bisnisnya itu kerjasama dengan lembaga perbankan. Saya bilang ini sebabnya, saya bilang. Coba ente tinggalkan. Ternyata benar Pak. 2 tahun kemudian, 2 tahun lamanya Pak, dia menyelesaikan persoalan itu. 2 tahun kemudian, selesai Pak. Apa yang terjadi? Ketika dia selesaikan hutang piutangnya dengan tempat tersebut dan kerjasamanya itu, dengan lembaga perbankan tadi, ternyata Allah lipat gandakan setelahnya Pak. Lebih Pak. Coba bayangkan itu. Itu kisah nyata semua. Dan ini sebenarnya sudah ada di hadapan kita Pak. Persoalan halal itu kaitannya akidah dan iman itu. Bukan lagi persoalannya muslim, kami orang muslim masih bisa ada tolak. Tidak bisa Pak. Halal haram itu tak bisa lagi. Itu sudah iman Pak. Sudah yang berbicara itu iman. Ini yang saya ceritakan ini adalah faktanya. Baru pada konteks faktanya. Belum bagaimana agama berbicara secara detail tentang kehalalan haram itu. Imam Ghazali secara detail dia sebut Pak. Itu ayat dalil pertama. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kulu min tayyibati wa'malu salihah. Ini Bapak Ibu kalau kita gandeng, kita korelasikan, kenapa Allah bilang, makan yang baik-baik, lakukan perbuatan yang soleh. Makanlah makanan yang baik-baik, lakukanlah perbuatan yang soleh. Ada korelasinya yang sangat besar antara makanan yang baik pada perilaku. Ada. Tapi Bapak Ibu jangan dicoba ya. Tapi ini cuma hanya sekedar kalau mau cari tahu, cari tahulah dari orang-orang yang lain yang amati secara diam-diam. Karena kalau diamati secara terang-terangan ngamuk orangnya. Tapi amati secara diam-diam yang menurut kita secara pribadi ya, menurut kita mereka termasuk daripada pelaku perbuatan tersebut. Maka hari ini kalau saya berpikir mengapa kok sulit sekali mencari orang-orang yang sejalan dengan perkataannya dengan ibadahnya. Rajin sholatnya tapi kok lisannya enggak. Rajin ibadahnya tapi tangannya tidak. Rajin ibadahnya tapi arah kakinya berbeda. Itu perlu kita cari tahu Pak, apa sebabnya. Setidaknya saya merangkum 3 hal. Orang yang sholatnya nggak benar, itu mesti rumah tangganya nggak benar. Orang yang tidak baik hubungannya dengan orang tua kandungnya, mesti juga penyebab runtuhnya rumah tangganya atau tidak suksesnya. Kalaupun sukses mesti tidak akan ada harmonisasi dalam rumah tangganya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga halal haramnya. Kadang-kadang, mohon maaf saya tanya ibu-ibu, pernah enggak ibu-ibu bertanya sama suami ibu-ibu, bang, duit yang abang dapat ini halal atau haram? Gitu. Tersinggung dia Ustaz. Nah itu masalahnya. Mudah-mudahan tidak tersinggung. Seorang suami yang beriman tidak akan tersinggung. Kenapa tidak tersinggung? Karena dia tahu yang dia suapkan kepada anaknya itu, kepada istrinya, mesti yang halal, bukan yang haram. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ternyata punya korelasi yang besar Pak. Dari cerita tadi. Sangat-sangat besar korelasinya. Jadi jangan coba-coba menyuapkan anak itu yang haram. Jangan. Apalagi Ramadan nih. Makanya kadang ada orang yang berdoa, Ustaz aku udah berdoa Ustaz siang dan malam Ustaz, kok masih juga tidak Allah selesaikan masalahku nih. Pertanyaannya adalah Anda masih ada makan yang haram atau tidak gitu. Nggak ada lagi Ustaz makan yang haram. Terus pekerjaan ente apa? Pekerjaan Anda cuma jual beli jabatan, itu haram.
Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita real-realkan saja gitu. Anda jual beli jabatan 15 juta, Anda masukkan orang ke dalam mendapatkan pekerjaan, bayar 15 juta, Anda makan cuma 10 juta, 5 jutanya Anda kasih ke tempatnya, tempat lain, begitu maksudnya. 10 juta yang Anda bawa ke dalam rumah itu akan menghabiskan 100 juta lebih. Bahkan mungkin lebih seisi rumah bisa dihabiskan. Coba bayangkan itu. Itu tidak seberapa karena itu sifatnya materi, Pak. Tapi kalau perilaku anak yang masuk ke dalam yang haram itu merubah perilaku anak yang tadinya soleh, dekat dengan Allah, sekali dimasukkan yang haram berubah perilakunya, mencaci, memaki, melawan kepada orang tua, bisa jadi itu sebabnya. Karena saya yakin di antara tiga hal ini, Pak, rumah tangga yang hancur, yang berantakan dan lain sebagainya, kalau ada unsur salah satu di antara tiga ini yang tidak terpenuhi, maka bisa menjadi penyebab rusaknya, Pak, seseorang, rumah tangganya, dan lain sebagainya. Dan ini sudah kita buktikan sendiri, Pak. Kita buktikan sendiri. Coba bayangkan, Pak, bahayanya sesuatu yang haram. Itu kondisi kita sekarang. Sekarang saya ajak Bapak Ibu melihat global ini, dunia. Kalau istilah seorang pengamat itu, pengamat ekonomi, beliau bilang begini, dunia ini sedang riba global. Tahu Bapak Ibu riba global ya? Jadi tidak ada lagi riba lokal itu biasa. Tapi ribanya sudah global. Riba global itu samalah istilahnya. Dulu Indonesia ini pernah mengalami krisis moneter 1998. Pinjam duit ke IMF, International Monetary Fund. Dan itu Bapak Ibu, kalau tak bisa mengembalikan dalam waktu yang ditentukan, kembalikan 2 kali lipat. Makanya sampai hari ini hutang kita tak selesai-selesai. Dan ingat Bapak Ibu, sistem yang dibangun oleh Amerika itu sistemnya apa? Riba, bunga. Jadi untuk melepas, saya tidak dalam, Ustadz sedang mengecam keadaan dunia kita ini, tidak, Pak, tidak. Tidak mungkin Allah itu, atau tidak mungkin para ulama itu, atau tidak mungkin Nabi itu memberikan ilham. Mohon maaf ya, diberikan ilham kepada Ridwan, yang halal, yang haram bisa jadi halal. Tidak mungkin, Pak. Hampir tidak mungkin, karena bertentangan dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Yang halal tidak mungkin jadi haram. Tapi kondisi sekarang ini, bagaimana membuat makanan-makanan semua sistem itu berkaitan dengan sesuatu yang haram. Salah satu, jangan Bapak Ibu kira orang Yahudi itu tidak tahu pentingnya yang halal bagi seorang mukmin itu. Tahu, Pak. Mereka itulah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak kita ini melalui makanan, pendidikan, ekonomi, semuanya dirusak. Bayangkan, itu sengaja dibuat. Tidak ada yang tidak sengaja, sengaja dibuat. Tapi Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa persoalan halal haram itu pertama bukan persoalan luar dulu, tapi Allah sebutkan pertama persoalan iman. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia, hai manusia, makan yang halal lagi baik. Hai orang beriman, makan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. 1. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, ayat kedua, makanlah di muka bumi ini yang halal lagi baik. Tapi kalimat pertama, ayat yang pertama tadi, hai orang beriman, makan yang baik, kata Allah. Tidak perlu lagi halal. Kenapa? Orang beriman wajib makan yang halal. Wajib dia tahu yang halal. Berarti Ustaz, kalau ada orang sholat dia tapi melakukan perbuatan yang haram, berarti dia belum beriman. Jadi jangan salah Bapak Ibu, ada orang sholat tapi dia tidak beriman. Itu ada. Siapa mereka? Pelaku makan haram tadi. Meskipun dia sholat. Dan harapannya adalah dari sholat itu dia sadar. Karena Nabi bilang orang yang makan haram itu tidak akan mungkin dijawab sama Allah doanya. Nggak mungkin.
Pertanyaannya, kalau doanya tidak dijawab, kira-kira ibadahnya diterima nggak? Sama istilahnya begini pertanyaannya. Ada orang pergi umroh pakai duit hasil jual beli jual beli khamar, minuman keras. Dia punya usaha minuman keras, duitnya banyak, berangkat umroh dari duit tersebut. Gimana kira-kira hukum umrahnya itu? Mungkin Allah terima itu? Ikhtilaf para ulama. Tidak, Pak. Tidak ikhtilaf para ulama. Apa kata para ulama? Sia-sia. Sia-sia. Sama istilah sederhananya begini, istilah sederhananya, Pak. Bapak Ibu mau cium Hajar Aswad, pakai calo. Paham maksud saya, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu mau cium Hajar Aswad. Mulia nggak tuh cium Hajar Aswad itu? Tapi pakai calo dengan cara yang nggak benar. Apa kata para ulama? Saya kutip dari Ustaz Abdul Somad. Calo apa namanya itu, Hajar Aswad jahil, kata Ustaz Abdul Somad. Apa kata Bu Yahya ya? Calo Hajar Aswad haram, kata dia. Artinya itu haram, Pak, perbuatannya. Ya nggak benar. Jadi perbuatan yang seperti ini sengaja diangkat, ditunjukkan kepada dunia. Begitulah cara mereka memisahkan sedikit demi sedikit agama itu dari kita. Sehingga nanti ketika semua ini pemakan yang haram, insya Allah, bukan insya Allah lagi, kalau sudah semuanya makan yang haram, maka sangat mungkin sekali karakter ibadahnya itu, kualitas ibadahnya menurun. Sekarang perhatikan, kata Nabi dalam hadisnya itu, orang-orang yang soleh itu nanti akan dimatikan satu persatu. Orang baik, kalau bahasa orang tua kita, orang baik matinya cepat. Gitu ya, orang baik matinya cepat. Pertanyaannya, mati cepat ini bagaimana? Maksudnya orang-orang yang soleh-soleh, yang dekat dengan Allah, baik dia, bersih hatinya, itu cepat matinya itu, Pak. Cepat matinya, Pak. Orang-orang soleh itu cepat matinya. Berarti kalau kami nggak pengen cepat mati, jangan soleh, Ustaz. Salah juga, bukan begitu cara berpikirnya. Berpikirnya tetap harus soleh, Pak. Meskipun mati itu adalah sudah takdirnya Allah. Hanya saja yang dimaksud daripada pernyataan tersebut adalah kita, orang-orang yang soleh, kenapa dimatikan lebih dulu atau lebih cepat? Itu biar mereka tidak tersiksa dengan urusan spekulasi dunia. Terlalu banyak persoalan-persoalan dunia ini yang pahit-pahit, yang kita tidak tahu. Meskipun ada sebagian yang bertahan, itu banyak. Artinya Bapak Ibu, kita mengambil motivasinya bahwa orang-orang yang baik-baik itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Bapak Ibu dipahami, Bapak Ibu ya? Itu ayat pertama. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta orang lain di antara kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga dalam surat An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Orang yang memakan harta anak yatim, ini Bapak Ibu kalau dikaji dalam unsur fikih, termasuk salah satunya perbuatan yang mencoba mengambil atau memakan sedikit saja dari harta anak yatim, 100 saja atau 50 saja, 50.000 rupiah dari harta anak yatim. Dia sedang membuka atau sedang menanamkan atau sedang menyalakan api neraka dalam perutnya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka di dalam perutnya itu sedang menghidupkan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Salah satu di antara produk keharaman itu yang paling jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah riba. Pertanyaannya, sekarang semakin banyak atau semakin berkurang yang main riba nih? Semakin banyak atau semakin berkurang? Ditambah sistemnya sekarang online, dipermudah, tidak perlu adanya jaminan, cukup KTP dan KK langsung cair, hari itu juga cair. Itulah jual pinjaman online, pinjol.
Kalau di bank kan masih bisa, cuma kan ada batas limit. Sekarang Bapak Ibu coba lihat iklan mereka itu, iklannya pinjol-pinjol itu. Iklan pinjol itu Bapak Ibu di mana-mana, aplikasinya banyak sekali. Uniknya yang ikut itu, yang sholat lah, yang mengerti lah, yang ngaji juga lah. Tapi mereka nggak sadar apa yang mereka buat itu. Ini poin penting Pak. Maka kadang kita pernah berpikir, Ustadz, dia rajin sholatnya, tapi kok dia masih main ini ya, masih begini, masih begitu, kok masih korupsi juga dia. Korelasinya bukan di situ. Cara melihatnya adalah yang dia makan mampu tidak mengarahkan dia kepada yang baik. Ternyata benar Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kita membicarakannya serius. Makanlah yang halal Pak, makanlah yang halal. Orang yang makan yang halal, yang baik Bapak Ibu, akhlaknya terjamin, ibadahnya terjamin. Kalau dia makan yang malas Pak, orang yang mau makan yang haram itu ibadahnya malas sangat. Dan bukan tujuannya ibadah itu untuk Allah, enggak Pak, enggak semua. Tapi mayoritas Pak, orang-orang yang makan yang haram itu ibadahnya enggak karena Allah lagi Pak, sudah. Ibadahnya sudah enggak karena Allah. Ustaz kok seyakin itu? Memang yakin betul Pak. Kenapa Ustaz saya yakin itu? Karena saya ingin Bapak Ibu kita nih memperhatikan betul yang halal yang haram itu, perhatikan betul. Kalau sempat terjadi wacana ya, perdagangan di Indonesia ini bebas sertifikasi halal, selesai urusan kita Pak. Ini kalau sempat terjadi. Kalau sempat terjadi bebas sertifikasi halal, selesai urusan Pak. Sedangkan perubahan drastis antara perpindahan sertifikasi halal itu dari Majelis Ulama Indonesia ke LP POM itu, ya, Dinkes itu sudah banyak sekali Pak. Mohon maaf itu. Yang tadinya murni, yang berubah menjadi politik sudah. Nggak bisa itu Pak. Itu serius itu Pak. Itu saja masih ada sertifikasi halalnya, itu saja masih bermasalah. Apalagi yang bebas sertifikasi halal. Semoga tidak terjadi Pak. Dan ini kalau sempat terjadi, apalagi Bapak Ibu pernah dulu lihat ya, ada namanya Cafta, ada namanya pasar bebas itu kalau beneran masuk semua, termasuk daging-daging dari luar itu, yang kita nggak tahu bagaimana penyembelihannya. Saking waraknya ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu, saking waraknya ulama terdahulu. Ini menjadi satu ikhtilaf juga di kalangan para ulama. Ikan itu kan bangkainya saja boleh kita makan ya. Bangkainya saja boleh kita makan. Tapi Bapak Ibu perhatikan sikapnya para ulama. Sekalipun ikan ini di laut, mematikan ikan ini harus pakai bismillah. Sekalipun bangkainya saja bisa kita makan, bangkainya bisa kita makan, mematikannya harus dengan cara yang baik dan harus pakai bismillah. Ikhtilaf para ulama memang, tapi mayoritas ulama mengatakan, Imam Syafi'i khususnya sangat berhati-hati sekali. Imam Syafi'i itu kata mazhab Syafi'i harus pakai bismillah. Coba bayangkan itu. Sekarang Bapak Ibu pergi ke pasar, pernahkah kita memperhatikan yang kita, Bang, tolong mematikan ikan baungnya itu pakai bismillah Bang. Bapak Ibu tahu bagaimana respon para pedagang itu? Kami pernah lakukan ujian Pak. Kami uji coba langsung. Bang, kalau banyak kali turun abang beli tempat lain aja kata dia. Satu. Bayangkan tuh. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Saya disemprot orang. Bang, tolonglah Bang, bismillah Bang. Abang kira kami tidak muslim kata dia. Coba begitu kan ya. Kita cuma minta dia bismillah dan kita melihat, selesai Pak. Ataupun kalaupun dia bilang dalam hati, itu tergantung kejujuran dia aja lagi kan. Begitulah Pak, ulama dulu, mohon maaf, ulama terdahulu yang saleh itu Pak, dia tidak mau memasukkan sesuatu yang syubhat di dalam perutnya, apalagi yang haram. Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat Nabi itu tidak pernah berpikir tentang demikian? Oh sangat, apalagi mereka berada di pinggir, di samping baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah ada pertanyaan dari jamaah begini, Ustadz, Ali bin Abi Thalib pernah bekerja dengan orang Yahudi. Pernahkah Ali bertanya yang dia dapat itu halal atau haram?
Kalau ini dijadikan tolak ukur, ini bukan dijadikan dalil untuk pembenaran, mohon maaf, menghalalkan yang haram atau mendapatkan yang haram. Tidak, Pak. Bolehkah Bapak Ibu kerja di tempat, misal orang Cina, boleh tidak kita kerja di situ? Orang Cina ini kerja tukang jualan kelontong, elektronik dan lain sebagainya. Kan Bapak Ibu kerja di situ. Boleh nggak kita dapat untung gaji dari situ? Boleh Bapak Ibu, tidak ada masalah. Gaji PNS itu bercampur, mohon maaf, antara pajak dengan retribusi. Retribusi itu ada yang dihalalkan, ada yang benar, ada yang tidak benar. Pajak itu, kalau pajaknya pajak khamar bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya itu? Gaji PNS itu. Itu dibahas oleh para ulama, jangan salah Pak. Sebagian besar para ulama mengatakan halal. Oh, tapi bercampur dengan, ya kalau kita tahu, tapi kan kita tidak tahu. Artinya Bapak Ibu, diambil poin terakhir oleh para ulama bahwa gaji PNS itu halal. Coba bayangkan. Tapi apakah lepas daripada pembahasan para ulama? Tidak Pak. Tidak lepas Pak. Kenapa? Banyaknya bercampur dengan pajak. Sementara pajak itu dalam Islam bagaimana hukumnya? Apa hukumnya pajak dalam Islam itu? Sebagian ulama mengatakan hukum pajak dalam Islam, termasuk Ibnu Khaldun mengatakan haram. Tapi pertanyaannya adalah, mungkin tidak gaji PNS itu bercampur dengan pajak? Ya mungkin diambil dari pajak, sangat mungkin sekali. Tetapi besar kecilnya kita nggak tahu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi ulama mengatakan gaji PNS itu halal. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya? Artinya Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Itu alim saleh. Makanya ulama dulu nggak mau memasukkan sesuatu yang syubhat ke dalam perutnya. Jangankan yang haram, yang syubhat saja mereka nggak mau. Nah ini poin penting bagi kita. Baik, maka Bapak Ibu, salah satu persoalan kita hari ini itu adalah merajalelanya persoalan ribawi. Persoalan ribawi ini itu persoalan serius. Ketika kita berbicara ribawi, itu Allah langsung sebutkan dalam Al-Quran, fa'zanu biharbim minallah, bersiaplah kalian akan berperang denganku, kata Allah. Ini penjelasan ayat-ayat baru Pak, belum masuk pada inti poinnya itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sampai di sini bisa dipahami. Ini yang disampaikan, yang dikutip, yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? In kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbim minallah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. La tazlimuna wa la tuzlamun, kata Allah. Jangan menzalimi orang, apalagi kita. Artinya begini kata Allah, kalau Anda menzalimi orang, kalimat selanjutnya wala tuzlamun, dan jangan mau dizalimi. Artinya kalau Anda dilarang menzalimi orang, agar kita tidak dizalimi orang. Kalau kita menzalimi orang, ya kita bersiap dizalimi dizalimi orang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali kepada kejahiliahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ribawi, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak main-main dengan persoalan yang haram ini, tidak main-main. Sangat banyak sekali. Bahkan Nabi mengatakan, innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Di antara halal dan haram ini ada umurun mustabihat. Umurun mustabihat ini Bapak Ibu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tidak mengantarkan kepada yang halal. Mayoritas daripada yang syubhat itu mengantar kepada yang haram. Saking kita harus berhati-hatinya. Itu kalau kita mau mengambil poin daripada Imam Al-Ghazali. Ustaz, apakah ini ikhtilaf di antara para ulama? Tidak. Persoalan ini tidak ikhtilaf. Karena ini hadis Nabi. Dan yang kita bacakan adalah ayat Al-Quran. Tidak ada ikhtilaf para ulama. Kecuali persoalan fikihnya dalam persoalan pekerjaan. Nah ini lain cerita. Baik, dalil hadisnya ada Ustaz. Ada talabul halal fardhu ala kulli muslimin. Mencari yang halal wajib bagi orang muslim. Sama istilahnya kewajiban menuntut ilmu bagi orang muslim, sama.
Man sa'a ala iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari makan yang halal, mencari pendapatan yang halal, berusaha makan yang halal. Apa kata Allah? Kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah. Seperti seorang mujahid pejuang di jalan Allah. Wa man talabat dunya halalan fi afafin kana fi darajatis syuhada. Yang berusaha berjihad dalam mencari kehalalan, pendapatan dia yang akan dia berikan kepada anak istrinya seperti seorang syuhada. Makanya Bapak Ibu, istilah ini disampaikan oleh para ulama. Seorang ayah yang meninggal dalam perjalanan ketika dia bekerja karena Allah, dan di tengah jalan wafat dia ketika kerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya karena Allah, meninggal dalam keadaan syahid. Itu yang kemudian menjadi persoalan kita. Jadi Bapak Ibu, ini boleh Bapak Ibu sampaikan kepada keluarga-keluarga, siapapun itu, coba sampaikan. Ketika memang keluarga kita temukan ada yang rumah tangganya lagi diuji secara ekonomi, coba tanya, kira-kira bagaimana ibadah sholatnya dengan orang tua kandungnya, kemudian bagaimana halal haramnya yang dia makan. Karena Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali itu menukil daripada pernyataan daripada sabda baginda Nabi itu, man akala halal arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisanihi. Siapa yang mengkonsumsi makanan halal selama 40 hari, Allah terangi hatinya dan pancarkan sumber-sumber hikmah daripada hatinya melalui lisannya. Inilah alasan yang saya katakan di awal, mengapa ada orang yang sholatnya rajin tapi lisannya masih mencaci memaki. Sama istilah yang tadi, kenapa ada orang rajin sedekah, rajin sholat, tapi dia masih korupsi. Justru yang dibuat sedekah itu dari duit korupsinya. Pertanyaannya adalah itu tadi. Karena orang yang mohon maaf memakan yang haram itu, yang keluar dari lisannya mesti ngelantur, mesti nggak benar, berpengaruh pada perilaku dan pribadi seseorang. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Kira-kira sudah bisa menjadi perhatian bagi kita? Coba tanya sama suaminya, apa nih lagi nih Ramadan? Nah Ramadan ini Bapak Ibu berlaku tuh kalimat yang tadi, yang pertama tadi, tidak hanya halal, usahakan baik. Saya pernah sampaikan, kalau ini saya ingat betul, saya pernah sampaikan di sini. Daging babi itu dari seekor babi bisa melahirkan 100 lebih daripada produk, baik itu makanan, sabun, makanan, minyak babi itu bisa dicampur dengan yang lain Bapak Ibu. Jadi ada 100 lebih itu, dan semua itu punya bahasa Inggrisnya masing-masing. Nah, nanti saya usahakan coba cari nama-nama itu dalam bahasa Inggris itu. Nah, kalau bisa dapat nanti coba kita tampilkan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi perhatian kita, nama-nama tersebut. Tulang babi itu bisa jadi peluru, senjata, untuk alat senjata peluru. Itu kan tidak kita konsumsi Ustaz, oke lah. Salah satu di antara anggota badan babi itu jadi sabun. Jadi campuran minyaknya dijadikan minyak, setelah dijadikan minyak dicampur dengan, pokoknya dijadikan untuk sabun. Dan itu saya yakin salah satunya mungkin dikonsumsi oleh banyak orang, gitu. Sabun. Kemudian apalagi dalam makanan. Makanan banyak sekali Bapak Ibu, makanan banyak sekali. Karena memang penelitian mengatakan minyak babi itu memang kalau dicampur dengan makanan enak. Nah, tapi jangan dicoba. Nah, boleh itu penyedap rasanya minyak babi itu tetap haram itu, mau gimana pun tetap haram. Nah, kita usahakan Bapak Ibu, kita usahakan cari nama-nama dalam bahasa Inggris itu yang masih berkaitan dengan anggota babi tersebut. Bayangkan Pak, seekor babi bisa menghasilkan lebih daripada hampir 100 produk. Kan banyak itu Pak. Itu tersebar di mana-mana. Dan naudzubillah kalau kita tidak tahu bahasa Inggrisnya kan kita susah juga Bapak Ibu. Itulah kesusahan kita tadi.
Jadi Bapak Ibu sekarang ini apapun caranya untuk membuat perilaku umat muslim itu. Kalau kita kembalikan kepada poin tadi, sebenarnya yang dilakukan oleh itu adalah untuk mengurangi perilaku ketaatan kepada Allah itu melalui bukan lagi dengan perang, maka harus dilalui dengan makanan. Dirusak dulu makanannya, setelah dirusak makanannya baru dirusak ekonominya, dirusak pendidikannya, tapi makanan dulu Pak. Kenapa? Yang paling berpengaruh itu pada makanan. Baru kemudian pada pendapatan. Nah setelah pendapatan dan makanan ini sudah mulai banyak yang bercampur halal haramnya, di situ mulai berkurang tuh Pak. Makanya sampai akhir zaman itu kan disampaikan sama Nabi. Nanti yang ngisi masjid itu, bahkan masjid itu kosong. Kalau masjid sudah kosong tandanya sudah saking dekatnya kiamat. Apalagi kalau yang di akhir Ramadan, apalagi kalau cuma tinggal imamnya doang, dia imamnya, dia muazzinnya, dia bilalnya, dia juga jadi jamaah tarawihnya gitu loh. Jadi kan itu merangkup semua, jamaah itu imamnya semua. Kan kasihan Pak. Tapi itu menjadi potensi. Salah satu yang paling terlihat adalah penting mana? Penting diskon atau penting sholat tarawih? Ternyata lebih penting diskon Pak. Kenapa saya berani buktikan penting diskon? Lebih padat masuk mall daripada masuk masjid. Masuk mall bisa antri Pak. Itu antri mobil, bukan antri belanja ya, antri mobil masuk. Sementara masuk masjid lapangnya bukan main, apalagi di akhir Ramadan. Mudah-mudahan tradisi-tradisi tabiat-tabiat seperti ini bisa kita atasi bersama dengan cara memakan yang halal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi perhatian kepada kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan kitab yang sama, halal haram dalam cara pendapatan dan lain sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختمنا بالصالحين اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق وسيئة الخلق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته